Shalom, selamat datang di program SPY, Selamat Pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPY, Selamat Pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah, setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu, tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus, dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama,
saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Yohanes 21. Sesudah itu Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid di tepi danau Tiberias. Simon Petrus dan Thomas yang disebut Didimus, dan Natanael dari Kana Galilea, dan anak-anak Zebedeus, serta 2 orang murid lainnya sedang ada bersama-sama. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami juga ikut pergi bersamamu." Lalu mereka pergi dan segera naik ke dalam perahu. Tetapi pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Menjelang pagi, Yesus berdiri di pantai itu. Akan tetapi para murid tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai makanan?" Mereka menjawab kepadanya, "Tidak." Dan dia berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan." Lalu mereka menebarkan jalannya, tetapi tidak mampu lagi menariknya karena demikian banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Maka ketika mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Simon Petrus mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu menceburkan dirinya ke danau. Dan datanglah murid-murid lainnya dengan perahu kecil, sebab mereka tidak jauh dari darat. Kira-kira 100 meter jauhnya untuk menarik jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka kembali ke darat, mereka melihat bara dari arang dengan seekor ikan terletak di atasnya, serta roti. Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah ikan-ikan yang baru saja kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan-ikan besar itu ke darat. 153 ekor jumlahnya. Dan sekalipun demikian banyak, jala itu tidak koyak. Yesus berkata kepada mereka, "Mari sarapan." Namun tidak seorang pun dari para murid itu berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Karena mereka mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Lalu Yesus maju dan mengambil roti dan ikan, serta memberikannya kepada mereka. Inilah untuk ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya setelah bangkit dari kematian. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku menyayangi Engkau." Yesus berkata kepadanya, "Berilah makan anak-anak dombaku." Yesus berkata lagi untuk kedua kalinya, "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku menyayangi Engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku?" Bersedih hatilah Petrus, karena Yesus berkata pada kali yang ketiga, "Apakah engkau menyayangi aku?" Maka Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku menyayangimu." Yesus berkata kepadanya, "Berilah makan domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan ke tempat yang engkau inginkan.
Namun ketika engkau bertambah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat pinggangmu dan akan membawamu ke tempat yang tidak engkau inginkan. Yesus mengatakan hal itu untuk menunjukkan dengan cara kematian seperti apa Petrus akan memuliakan Elohim. Dan setelah mengatakan hal itu, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat murid yang dikasihi Yesus itu sedang mengikuti, yakni ia yang pada saat perjamuan malam itu bersandar padanya dan bertanya, "Tuhan, siapakah yang mengkhianati engkau?" Ketika melihatnya, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana tentang dia ini?" Yesus menjawab kepadanya, "Jika aku menghendaki dia tetap tinggal sampai aku datang, apa urusanmu? Tetapi engkau, ikutlah aku." Kemudian tersebarlah perkataan itu di antara saudara-saudara yang lain, bahwa murid itu tidak akan mati. Padahal Yesus tidak berkata kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jika aku menghendaki dia tetap tinggal sampai aku datang, apa urusanmu?" Murid itulah yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal lain yang telah dilakukan Yesus. Namun seandainya hal itu dituliskan satu persatu, aku memperkirakan dunia ini pun tidak dapat menampung kitab-kitab yang ditulis itu. Amin. Kisah Para Rasul 1. Theophilus, aku telah menulis dalam buku yang pertama mengenai semua yang dilakukan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari dia terangkat setelah memberi perintah melalui Roh Kudus kepada para rasul yang telah dipilihnya. Sesudah dia menderita, dia menunjukkan melalui banyak tanda bahwa dia hidup, dengan menampakkan diri selama 40 hari kepada mereka dan berbicara tentang kerajaan Elohim. Ketika berkumpul bersama, dia menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa seperti yang dikatakannya, "Kamu telah mendengar dariku bahwa Yohanes membaptis dalam air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus." Ketika berkumpul bersama, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, akankah engkau mendirikan kembali kerajaan bagi Israel sekarang?" Dia menjawab, "Bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu dan saat yang ditetapkan oleh Bapa atas wewenangnya sendiri. Namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Setelah mengatakan hal-hal itu, terangkatlah dia di depan mata mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sementara mereka terpana memandang ke langit saat dia naik, tampaklah 2 malaikat dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terpana memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu, dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga." Lalu dari Gunung Zaitun, mereka kembali ke Yerusalem yang berjarak kira-kira seperjalanan Sabat. Ketika tiba di kota, mereka naik ke ruang atas, tempat mereka berkumpul, yaitu Petrus dan Yakobus dan Yohanes dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas saudara Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Bersama mereka ada beberapa wanita dan Maria ibu Yesus dan saudara-saudaranya. Pada suatu hari Petrus berdiri di tengah-tengah mereka yang berjumlah kira-kira 120 orang dan berkata, "Saudara-saudaraku, nubuat yang dikatakan Roh Kudus melalui Daud tentang Yudas yang memimpin orang-orang untuk menangkap Yesus haruslah digenapi. Dia adalah orang yang juga terpilih bersama kami dan menerima bagian dalam pelayanan ini. Setelah beroleh sebidang tanah dari upah pengkhianatannya, kemudian ia jatuh tersungkur dengan perut terbelah dan semua isinya terburai. Hal itu diketahui oleh semua orang yang tinggal di Yerusalem, sehingga tanah itu
Dalam bahasa mereka disebut Hakeldama, yang berarti tanah darah. Sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah kediamannya menjadi sunyi, dan tidak ada orang yang tinggal di dalamnya, dan biarlah kedudukannya diambil orang lain. Karena itu kita harus memilih seseorang di antara mereka yang selalu ada bersama kami kemanapun Tuhan Yesus pergi. Mulai sejak baptisan Yohanes sampai Tuhan Yesus terangkat dari antara kami. Bersama kami, orang ini akan menjadi saksi kebangkitannya. Lalu mereka menetapkan 2 orang, yaitu Yusuf yang dipanggil Barsabas, yang juga disebut Justus, dan Matias. Dan ketika berdoa mereka berkata, "Tuhan, Engkaulah yang mengetahui hati semua orang. Tunjukkanlah salah satu dari kedua orang ini yang Engkau pilih untuk menerima tugas pelayanan dan jabatan rasul yang telah ditinggalkan Yudas, yang telah pergi ke tempat yang pantas baginya." Kemudian mereka membuang undi atas keduanya, dan undi itu jatuh pada Matias. Maka ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita. Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.